Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang Mantan Mafia bab 66, Erik murka. Pencarian Erik dan yang lain tidak membuahkan hasil. Hampir seluruh sudut hutan ini mereka telusuri, namun tidak ada jejak sama sekali. Pantai seluruh tempat di mana Maureen berada, termasuk apartemen dan rumah sakit. Titah Devano, kepada orang kepercayaan di sana, Devano menutup panggilan teleponnya. Ia hendak berbalik, namun sebuah bogeman mentah menyambutnya. Bukan krak, boge. Erik tak henti memukuli Devano hingga ia tersungkur, terjerembab ke tanah yang basah dan becek. Bajingan, otak dan pikiran kamu di mana, Vano? Bagaimana bisa lo sebodoh dan sekali ini? Lihat akibat cinta buta lo, dia wanita licik itu bisa masuk ke markas kita, teriak Erik, melampiaskan rasa amarahnya yang sedari tadi ia tahan. Devano yang memang bersalah pun dengan pasrah menerimanya tanpa menghindar ataupun melawan, hingga ia tersungkur di bawah pohon dalam keadaan yang memprihatinkan hingga batuk berdarah akibat pukulan yang diberikan Erik. Bangun. Kembali ke markas, titah Erik menatap tajam Devano. Dinginnya malam tak dihiraukan oleh mereka, berjalan tegas dan tenang tatapannya lurus ke depan markas yang sudah kacau balau dengan pemandangan lautan manusia berserakan memenuhi halaman markas, di mana telah terjadinya pertempuran di sini. Setelah mengganti pakaian basahnya, Erik duduk di ruangan yang selalu digunakan mereka untuk membahas sesuatu, di mana ada Devano dan beberapa bawahnya yang masih hidup. Beruntung ruangan ini tak dijamah oleh pasukan hitam itu, sehingga masih bisa digunakan. Suasana begitu sunyi, setiap pasang mata duduk diam, saling melirik tanpa berani bersuara. Nafas terdengar berat dan jelas menggema di antara dinding-dinding. Semua tampak gelisah, tangan berkeringat termasuk Devano juga, merasakan nyeri di bagian tertentu. Napa dia keturunan dari musuh Tuan Anthony yang selama ini kita cari? Devano bersuara, sebab perkataan Maureen tadi sangat mengusik pikirannya. Bukan, karena keturunan musuh kakek buyut itu memiliki iris mata biru safir dan ada tato bulan di tubuhnya. Erik bersuara, tapi dia mengucapkan kata-kata seperti itu, mungkin dia saudara dari mereka. Tebak Devano, tidak mungkin karena keturunannya sudah terbunuh oleh ayah 1 tahun setelah kepergian ayah mereka. Hanya tersisa 1 keturunan mereka yang masih dalam pencarian kita hingga saat ini, sambung Erik. Beberapa waktu lalu, sesosok perempuan tengah berkutat di kamar pribadinya. Kamar yang cukup luas dengan banyak peralatan, teknologi canggih dan modern. Jemari lentiknya bergerak lincah di atas keyboard mencoba memasukkan kode dan angka yang begitu rumit. Beberapa menit kemudian senyum di bibirnya. Terbit menandakan sebuah keberhasilan yang ia capai. Gocah dugaan gue memang tidak pernah meleset. Seringai iblis di wajahnya. Paginya ia melakukan aktivitasnya seperti biasa, namun dengan suasana hati yang berbeda. Target mendekat ke arahnya seolah Dewi Fortuna sedang berpihak kepadanya. Saat mendapati sosok pria tengah berdiri di hadapannya, Devano, ia mengajak Maureen untuk makan siang. Dengan gerakan yang begitu tenang dan cepat, Maureen berhasil meletakkan 1 buah alat GPS pada tubuh Devano, alat yang cukup kecil dan dibuat transparan sehingga orang itu tak menyadarinya. Malam harinya GPS ini menunjukkan titik yang cukup jauh. Dari perkotaan, Maureen terus memantau pergerakannya hingga di markas milik Ludovic. Dugaannya selama ini, benar mereka orang yang dicari, perkumpulan mafia berdarah dingin yang tak segan untuk menghabisi lawannya. Termasuk melakukan pembunuhan berantai itu. Tidak sampai di situ Maureen menyelidikinya, hingga sampai di sebuah pelabuhan mereka, tengah bertransaksi barang ilegal dan penyelundupan senjata api dengan jumlah yang tak sedikit. Lebih terkejutnya, ia melihat banyaknya potongan tubuh manusia yang diperjualbelikan di sini, membuatnya menjadi pusing dan muntah tak enak badan. Dalam ketegangan yang terjadi di markas Ludovic, mereka masih menganalisa sosok Maureen ini. Hingga Devano dan Erik beradu pandang, di mana papa?
Di mana Tuan? Suara mereka bebarengan. Dengan perasaan cemas Erik menghubungi sang papa namun dehil ponselnya tak terhubung. Lalu ia mendial nomor bodyguard yang berjaga di rumahnya, namun juga sama, tak ada jawaban dari mereka. Siang, segera kita kembali ke kota. Jita Erik diangguki oleh Devano, perketat penjagaan. Hubungi saya jika papa kesini. Pesan Erik kepada salah satu bawahannya. Mobil Jack Wrangler milik Devano melaju cepat, membelah jalanan hutan yang cukup panjang. Keduanya merasa cemas dengan keadaan. Di Tuan Anthony di mana tak ada satu orang pun yang menjawab panggilannya. Namun ponsel Erik tiba-tiba berdering, tangannya cepat terulur mengambil ponselnya, berharap ada kabar tentang sang papa. Beberapa detik Erik mematu, detak jantungnya memompa lebih cepat, nafasnya naik turun, menandakan Erik tengah menahan setiap amarahnya. Ketika menatap sebuah pesan dari nomor tak dikenal itu. Hai, kau mencarinya. Isi teks dari pesan tersebut disusul dengan sebuah gambar sosok pria yang sudah terkapar tak berdaya di sebuah kursi dengan kedua kaki dan tangannya diikat. Brengsek keparat. Lacak nomor ini Van. Titah Erik. Devano pun dengan cepat melakukan perintahnya. Satu tangan mengemudi satu tangannya lagi, mengotak-atik ponselnya. Namun tak lama ponsel Erik berbunyi, tertera pada layar sebuah panggilan masuk dari nomor yang baru saja mengirimkan pesan itu. Di mana papaku, brengsek? Teriak Erik dengan nafas yang begitu memburu. Orang itu terkekeh di seberang sana, temperamen yang cukup buruk Tuan Ludovic. Bahkan kau tak menyambutku terlebih dahulu. Tidak usah basa-basi anjing. Di mana kau membawa papaku? Sedikit bermain tebak-tebakan sepertinya seru, bukan begitu? Panggilan langsung terputus. Sialan, cepat Vano. Jangan buang-buang waktu. Setelah mendapatkan titik koordinat dari ponsel tersebut, Devano segera memutar setir kemudinya, melawan arah. Beberapa menit berlalu Devano baru menyadari jika arah ini terpusat pada satu bangunan yang tak asing menurutnya. Bos, kok seperti tidak asing titik koordinatnya. Devano mengerutkan kedua keningnya. Erik pun segera merampas ponsel Devano dan melihatnya dengan tatapan yang begitu serius. Villa di pulau pribadi, Elo? Gue ninggalin dia sendirian. Tambah kecepatan lagi. Jika terjadi sesuatu dengannya gue nggak bisa maafin diri gue sendiri. Tubuh Erik mengeluarkan keringat dingin, detak jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berulang kali menarik nafasnya dalam-dalam mencoba mengenyahkan pikiran buruknya. Bagaimana bisa bos meninggalkan Nona Ella di sana sendirian? Kesal Devano dengan Erik, diam. Tak usah menceramahi gue. Dengan kondisi panik Erik mencoba mendial nomor ponsel Ella. Namun hingga deringan kesekian, tak kunjung ada jawaban, membuat perasaan Erik semakin gelisah. Ada apa dengannya? Kenapa ia baru menyadari jika meninggalkan Ella di villa pribadinya, bahkan tak ada siapapun di sana, hanya beberapa mayat saja. Apa itu suara Maureen? Tanya Devano penasaran. Erik diam sejenak, mencoba mengingat-ingat suara dalam panggilan itu, kemudian ia menggeleng. Bukan. Suara itu tidak asing, namun gue berani jamin itu bukan suara Maureen. Devano mengangguk percaya kepada Erik. Memang dia mempunyai tingkat kepekaan yang cukup tinggi. Tak ada ampun bagi mereka. Jika terjadi sesuatu dengan El dan sang papar, perjalanan terasa begitu lambat. Padahal Devano sudah menancap gasnya dalam-dalam, seolah tujuannya itu berlari menjauh.